Halo teman-teman, kembali dengan Ngopi, ngobrol bareng Suku Poli. Sebelumnya perkenalkan saya Didi Arya Saputra dengan narasumber saya. Perkenalkan, saya Alvan Natabrakahan dari program studi D3 Keperawatan Reguler tingkat 2. Oke, sebelumnya katanya dari prodi D3 Keperawatan ya. Ya, Mungkin bisa minta tolong dijelaskan Kak, prodi D3 Keperawatan itu apa sih? jadi sesuai namanya ya D3 Keperawatan. Jadi kita di sini tuh belajar cara merawat orang itu gimana sih? Cara komunikasi itu gimana sih? Jadi program studi D3 Keperawatan ini adalah program studi yang mengajarkan mahasiswa dan mahasiswinya ini untuk bersiap langsung terjun lapangan. Ya, jadi di program D3 Keperawatan ini dipersiapkan dengan cara apa? Pembelajaran ini dikhususkan untuk praktik sebanyak 60% dan teorinya sebanyak 40%. Jadi selama 3 tahun kita belajar ini difokuskannya dalam praktik. Jadi kita di sini bisa langsung mengenal lah. Jadi tidak kaget kan kita kalau teori kan kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau praktik ini kita lebih mudah adaptasinya nanti setiap jadi kita bisa adaptasi praktik cara merawat pasien gimana, komunikasi yang baik dengan pasien itu caranya gimana, seperti itu. Oke. Untuk program D3, untuk program prodi D3 Keperawatan ini ada program unggulannya nggak sih Kak? Oh ada, iya. Jadi D3 keperawatan ini tidak hanya reguler aja, tidak cuma satu, tapi ada kelas internasional. Kelas internasional. Iya, kelas internasional ini adalah, jadi di keperawatan ini punya khusus ya kelas internasional. Jadi di sini kita belajar keperawatan dengan bahasa Inggris. Jadi fokuskan untuk bahasa Inggris, tapi tidak hanya bahasa Inggris doang. Kita di sini ada peminatannya seperti bahasa Jepang dan bahasa Jerman. Jadi untuk prospek kalau kerja di luar negeri ini sangat luas. Jadi kalian kalau misalnya ingin kerja di Jepang, kalian tidak pilih kelas internasional dan pilih bahasa Jepang punya seperti itu. Berarti kalau di D3 Keperawatan ini keren banget ya. Keren banget. Selain ada reguler, mereka juga punya KI teman-teman. Dan KI ini bisa mencakup puas gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mau ke luar negeri, bisa kerja di Jerman, Inggris sama gue kan Di Jepang. di Jepang. Luar biasa banget. Saya lihat ya baju-bajunya ada yang beda nih ya. Bisa diceritain nggak tuh jelasin apa ibu? Nah, ini jadi ini baju organisasi mahasiswanya di bidang keperawatan. Gitu. Jadi kebetulan saya buat organisasi mahasiswa. Berarti kakak anggota orma apa ya? Ah, kebetulan saya ketuanya. Oh, betul aja. Gitu. Keren, keren, keren. Kalau di prodi D3 Keperawatan sendiri ini ada ini kan kak ya praktik. Saya pernah dengar juga ada praktik. Untuk Betul. praktiknya itu gimana sih kak sistematisnya? Untuk praktiknya di D3 keperawatan ini seperti yang saya bilang ya tadi ya, ini kebanyakan praktik. Jadi setiap mata kuliah ini ada praktiknya. Praktiknya. Seperti kebutuhan dasar manusianya ada praktiknya, komunikasi terapeutik, jadi komunikasi ke pasien yang baik ini gimana sih? Cara agar pasien ini, misalkan banyak kan pasien yang sambil banget sih, kita belajar pendekatan ke pasien ini gimana. Terus kita ada praktik untuk infusi. Paling pertama ya pasti kalau kalian kalau di rumah sakit pasti kepikirannya diinfus dong. Nah itu kita juga belajar. Terus ada belajar cara merawat lansia, anak-anak bayi, dan lain-lain. Ada untuk lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi keperawatan ini luas. Iya. Jadi praktik banyak hal seperti itu. Keren, keren. Berarti hitungannya perawat ini gitu harus bisa gitu kak ya? Kayak selain apa ya kayak serba bisa kayak teman-teman jadi kayak yang sudah tahu bahasa Inggris bisa, bahasa Jepang bisa, bahasa Jepang bisa. Kita merawat orang bisa, merawat diri sendiri juga bisa. Luar biasa loh dia tuh. Oke, membahas tentang praktik tuh mungkin untuk fasilitasnya sendiri di prodi D3 keperawatan itu gimana kak? Menurut kakak lengkap atau gimana itu kak? Jadi untuk fasilitasnya di D3 keperawatan ini lengkap ya menurut saya. Kenapa? Di situ ada laboratoriumnya. Dari laboratorium itu ada bednya, ada alat-alatnya. Jadi didesain khusus seperti di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lainnya. Jadi di sini kita belajar ini, jadi punya gambaran khusus ini cara kerja saat kerja nanti itu gimana sih. Jadi
Di sana ada laboratoriumnya, ada ruang seperti gawat darurat, ICU, ICCU. Jadi di sini dipersiapkan untuk dinas lagi seperti itu. Oke Kak, ini untuk pertanyaan terakhir nih, dan sebagai penutup juga ya. Ya. Mungkin dari kakaknya ada pesan-pesan ya sih buat teman-teman di luar sana. Pesan-pesan saya untuk teman-teman di luar sana, untuk teman-teman yang mau daftar di keperawatan, dan teman-teman yang sedang berjuang di keperawatan ini, jangan lupa untuk terus semangat, jangan mudah menyerah. Itu yang utama, yang konsisten. Kalau banyak tugas itu dikerjakan, jangan usah dipikirkan. Karena kebanyakan menurut saya, kalau dari teman-teman saya ini, udah dari teman-teman saya juga, ini banyak teman-teman saya yang rajin. Ini tuh permasalahan menurut saya ini ada di pikiran saja. Jadi kebanyakan orang ini punya tugas ini dipikir di jadwalnya kapan ini. Jadi kebanyakan mikir, jadi nggak langsung action. Jadi kita harus tindakan. Jadi apapun itu kita kerjakan aja. Jangan pantang menyerah, jangan terlalu banyak dipikirkan. Jangan lupa jaga kesehatan, itu yang penting. Yang ini raga ini gimana sih, kita kalau misalnya mau ngerjain tapi tubuh kita ini sakit, jadi yang utama itu pertama itu kita harus merawat badan kita sendiri. Ya itulah pentingnya kita belajar perawat. Itu juga salah satu alasan saya masuk perawatan. Jadi untuk selain untuk merawat diri sendiri, saya juga bisa merawat keluarga di sekitar saya. Jadi saya karena belajar ke perawatan ini, saya belajar berbagai macam penyakit, cara mencegahnya itu gimana, banyak hal-hal yang baru saya pelajari di sini. Jadi tidak ada ruginya untuk terus belajar, karena belajar ini ada, karena di belajar kita bisa mengetahui banyak hal di luar dunia ini yang tidak kita ketahui. Jadi kita terus membaca, terus belajar apapun itu. Ini jangan lupa terus belajar. Itu dia teman-teman pesan-pesan dari Kak Alfa tadi. Jangan lupa didengar ya, diteladani. Oke, makasih Kak Alfa sudah Terima kasih juga ya. Terima kasih. Makasih juga buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Oke, buat teman-teman yang suka videonya mungkin bisa like. Yang mau bertanya boleh mau milih bawah, boleh banget. Bahkan kami tunggu ya buat bertanya teman-teman, dan buat yang ingin berlangganan boleh subscribe. Jangan lupa dinyalakan juga ya loncengnya. Oke, dadah. Dadah.